Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya agar kita taat pada suami? Sementara terkadang suami menguji kesabaran. Berarti suami ibu itu tukang uji. Apa masalahnya? Menguji dia maksudnya mau kawin lagi. Kau kalau mau cepat kau masuk surga, izinkan aku nikah sekali lagi. Ibu kalau sanggup izinkan. Kalau tak sanggup bilang aku tak sanggup. Aku tak sanggup kau duakan, maka ku gugat ke pengadilan. Itu bukan menguji. Tak semua perempuan sanggup. Ibu sanggup? Ini bukan asal laki-laki aja. Itu maka banyak sekarang laki-laki tak sanggup jadi laki-laki, saking beratnya tanggung jawab laki-laki. Jadi bencong dia. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, mengasih perhatian. Itu jawab laki-laki. Kalau tak dikasihnya yang 5 nih, ibu panggil wali ibu. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah laki-laki. 6 wali ini memanggil si laki Fir'aun nih. Sini kau setan. Dulu pandai kau meminang anak kemanakan kami. Setengah mati kami menyekolahkannya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tunggang langgang lintang pukang kami menyekolahkannya. Sekarang kau semena-mena aja. Apanya mau kau ini sekarang? Sallallahu ala Muhammad. Berapa besarnya tanggung jawab ayah sambung pada anak tirinya kalau menikahi perempuan beli 1 dapat 2, dinikahi amaknya dapat anaknya, maka apakah anak itu makannya tanggung jawab bapak tiri? Tidak. Anak itu tanggung jawab ayah kandungnya. Tapi jangan gara-gara ini banyak anak tak makan gara-gara ceramah saya ini. Oh, kalau gitu tak aku kasih lagi Pak Ustaz. Enggak. Jadi yang selama ini bapak sambung, bapak tiri ini yang sudah baik mengasihi, jangan pula putus gara-gara ini. Tapi hakikat aslinya nafkah anak itu tanggung jawab si ayah kandung. Tapi karena ayah kandungnya tak balik-balik, namanya Bang Toib, si bapak ini pula orangnya baik, maka itu terhitung sodakoh. Sedangkan anak orang lain kita kasih makan, apalagi lah anak buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. So sweet. Nah, maka baik. Tapi saya, karena pertanyaannya tadi tanggung jawab asli, maka yang bertanggung jawab asli adalah ayah kandungnya. Kalau seorang laki-laki menikahi perempuan, ada anaknya, anak tirinya, anak sambung kata orang sekarang, maka menutup auratnya mesti dia pesankan. Kau kan sudah gadis, kenapa kau tak pakai jilbab panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Dan si anak pun tak boleh melawan. Diam kau kan bukan ayahku. Oh, tak boleh. Karena sejak dia menikah dengan ibumu, maka sampai kiamat kau tak boleh nikah dengan dia. Ayah tiri itu sama macam ayah kandung. Dalam masalah aurat, dalam masalah jadi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, dalam masalah nafkah wajib ayah kandung, tak putus sampai dia akil balik, sampai dia menikahkannya. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, kasih pendidikan, wa zawwajahunna, sampai menikahkan, dia anak itu wajib dinikahkan. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, tak putus, falahul jannah, maka surgalah baginya. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Nikmat akan ditanya. Di antara nikmat yang ditanya itu adalah nikmat anak, pendidikannya, makannya, pakaiannya, sekolahnya.
Bagaimana caranya agar kita taat pada suami? Sementara terkadang suami menguji kesabaran. Sifat suami selalu menguji kesabaran, Pak Ustadz. Berarti suami ibu itu tukang uji. Saya ingin konsisten untuk selalu taat pada suami. Pertanyaannya mengawang-awang, tak jelas. Saya kalau tanya sama saya jelas, apanya? Apa pertanyaan? Suami saya ini menguji-nguji. Gimana cara dia menguji? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Menguji dia maksudnya mau kawin lagi. Kau kalau mau cepat kau masuk surga, izinkan aku nikah sekali lagi. Ibu kalau sanggup izinkan. Kalau tak sanggup bilang aku tak sanggup. Aku tak sanggup, kau dua kan, maka aku gugat ke pengadilan. Itu bukan menguji. Tak semua perempuan sanggup. Ibu sanggup? Uji apa maksudnya ini? Uji belanja. Aku tak sanggup ngasih kau makan, kata dia. Kaulah bekerja cari makan. Laki-laki itu kewajibannya 5. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, mengasih pendidikan. Pendidikan ibu itu tanggung jawab laki. Karena tak sanggup dia ngajar ibu, diizinkannya ibu pengajian subuh ini. Bang, aku mau pengajian. Pergilah kau pengajian. Abang tak pengajian. Abang ngantuk kali main gaplek tadi malam. Ini bukan asal laki-laki aja. Itu maka banyak sekarang laki-laki tak sanggup jadi laki-laki, saking beratnya tanggung jawab laki-laki, jadi bencong dia. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih pendidikan, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, mengasih perhatian. Itu jawab laki-laki. Kalau tak dikasihnya yang 5 nih, ibu panggil wali ibu. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah laki-laki. 6 wali ini memanggil si laki Fir'aun nih. Sini kau setan. Dulu pandai kau meminang anak kemanakan kami. Setengah mati kami menyekolahkannya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tunggang langgang lintang pukang kami menyekolahkannya. Sekarang kau semena-mena aja. Apanya mau kau ini sekarang? Apalagi kalau kita ada jabatan, yang polisi, letakkan pistol situ. Walaupun tak ada pelurunya. Yang Satpol PP, kerahkan Satpol PP. Panggilkan. Kau kasih ini, jaga anak. Tak juga dapat solusi, perempuan punya hak. Namanya khuluq. Perempuan dalam Islam itu dimuliakan. Jangan mau dibodohi laki-laki. Kau setelah nikah sama aku, maka semua surat tanahmu milikku, mobilmu milikku, rumahmu milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Bodoh. Jangan mau dibodohi laki-laki. Perempuan dalam Islam dimuliakan. Wajib perempuan taat sama laki-laki. Tapi laki-laki yang takut kepada Allah. Ini laki-laki pakai narkoba, pemabuk, pezina. Tahu pula dia menasihati pulang, kau mesti takut kepada Allah. Kau aja sakau. Jangan mau kalian dibodohi laki-laki. Anak perempuan. Banyak sekarang pembodohan terhadap anak perempuan. Perempuan jangan mau dibodohi laki-laki. Kenapa Ustadz jelaskan ini betul? Karena saking banyaknya sekarang perempuan ketakutan sama laki-laki. Apa takut sama laki-laki? Bacok laki-laki. Begitu kalau laki-laki soleh, dia tak ngamuk, batuk aja. Itu namanya tekanan batuk cinta. Nenek saya baru berpulang ke rahmatullah 1 Januari 2022. Tanggal 10 Februari 2022, 40 hari meninggal. Saya minta Pak Ustadz bacakan doa untuk nenek saya. Hari ini 11 Rajab. 11 Rajab nih pas 3 tahun mak saya meninggal. 11 Rajab.
Nanti kita sama-sama baca doa untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita baca Al-Fatihah, kita kirim, kita doakan insyaallah. Nanti saya bacakan, kita bacakan sama-sama. Apakah masih ada cara seorang anak untuk berbakti kepada orang tua sementara orang tuanya sudah meninggal, selain daripada doa anak yang soleh? Yang pertama, yang tak ada ikhtilaf, doa. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa si'ma dakhalahu wa aghsilhu bil ma'i wa salji wal barad wa naqtihi minal khataya kama yanqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa lan khairan min ahli wa qihim min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Tapi ampun tak lo hafal doa tu Pak Ustaz. Doa pakai bahasa awak. Ya Allah, lapangkan kuburnya seluas lapangan sepak bola. Tenangkan di alam barzah, masukkan dia dalam surga Jannatul Firdaus, selamatkan dari azab kubur. Pakai bahasa awak. Yang kedua, sedekah. Dalilnya, ummi matat, amakku meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiul ma, memberi air minum. Cari pondok pesantren yang susah air, buatkan sumur bor. Berapa membuat sumur bor sekarang? Sumur bor kalau tak salah sekitar 2,5 juta. Tapi karena kita udah lama kenal, 2 juta aja lah. Wakaf saya sumur bor ke pesantren ini untuk almarhumah sama almarhum ayah. Sumur bor mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak pesantren wudu pagi, zuhur, siang, malam, mandi, memasak. Paling afdol berwakaf sumur. Yang ketiga, yang sampai tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu, ya Allah sampaikanlah bacaan tahlilku kepada almarhum almarhumah fulan bin fulan. Yang keempat, baca Quran. Wa in khatimul Qur'ana, seafdal-afdalnya khatam Quran 30 juz. Dibaca Quran itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai An-Nas. Duduk sama anak bini, acara khatam Quran. Ya Allah sampaikanlah pahala bacaan khatam Quran kami kepada almarhumah. Tak sanggup baca Quran, baca Yasin, hatinya Quran. Yasin tak sanggup, yang paling pendek Ummul Quran, induk Quran. Itu nanti kita baca di akhir majelis. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, Sungai Siak dekat. Bagus kau mati. Udahlah dia melahirkan kau meregang nyawa, makan tak enak, tidur tak lelap, muntah-muntah, membengkok tulang belakangnya melahirkan engkau meregang nyawa. Nyawa taruhannya, membacakan Fatihah pun kau tak mau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kurban, udah dekat kurban, datang ke Masjid Al-Wasliyah, tanya berapa setoran kurban tahun ini, satu kambing berapa? Untuk almarhumah makku ayahku kambing, sampai. Mana dalilnya? Nabi waktu menyembelih kambing, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kupotong kambing ini untuk keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad SAW sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban sampai untuk orang meninggal dunia. Umrah, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bisa umrah. Saya insya Allah duit ini walaupun tak banyak, ada duit untuk berangkat umrah. Cuman yang saya takutkan umrah ini, balik dari umrah ini besar lubang hidung. Kabarnya umrah sekarang 5 kali cucu. Mau berangkat, cucu. Sampai Madinah, cucu. Sampai Madinah, cucu. Balik ke Jakarta, cucu. Balik ditanya orang, Ustaz baru pulang umrah? Iya. Asik itu. Sampai ke Makkah, umrah dia. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu untuk umrah. Omakku, ayahku fulan bin fulan. Sampai. Mana dalilnya? Sahabat Nabi ada umrah, haji.
Labbaik Allahumma syubrumah, aku hajikan syubrumah. Siapa yang kau hajikan? Syubrumah. Syubrumah itu siapa? Saudaraku. Kau sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan syubrumah. Orang dulu begitu, dihajikannya saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang bolak-balik pergi umroh sampai lupa dia saudaranya tak makan. Emanglah manusia zaman sekarang egois. Tapi orang Pekanbaru masih ada yang bertanya bagaimana berbakti ke orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Kalau duit banyak, bagus bangunkan masjid. Masjid kalau nama keluarga lah, bagus, sampai pahalanya insya Allah. Pagi, petang, siang, malam bangunkan sekolah tahfiz Quran gratis, mantap. Selesai pengajian nih, jamaah nih beramai-ramai datang ke Palas, ke pesantren Nurul Azhar untuk berwakaf. Berapa lagi semen yang belum, berapa lagi batu bata, berapa lagi sumur bor. Kalian mau nyumbang? Enggak, mau nanya aja kan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di luar topik. Semua orang tuh di luar topik tadi. Saya diamanahkan sejumlah uang oleh ibu saya pada saat beliau masih hidup. Uang tersebut untuk disimpan, dititipkan ke saya sampai beliau meninggal. Tak ada pesan mengenai uang tersebut. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap uang tersebut? Kalau disuruhnya simpan, simpanlah. Apakah termasuk dalam harta warisan, Pak Ustadz? Ini ada uang, simpanlah, kata dia. Simpanlah uang. Kata simpan itu mengandung makna titipan wadi'ah atau hibah. Ini ada duitku, tolong kau simpan. Makna kalimat simpanlah itu mengandung makna titipan, tolong simpan sebagai wadi'ah atau sebagai hibah hak milik. Menurut sebagian bapak-bapak hibah. Gimana, Pak? Menurut bapak hibah atau? Bu, menurut ibu kasus ini sebagai hibah atau titipan wadiah? Kalau menurut saya, tengok jumlahnya berapa. Kalau ama Iko biasa mengasih 100.000, 500.000, biasa dia ngasih. Hari raya 500.000, Idul Adha 500.000. Kemudian dikasihnya, ini ada uang 500.000, berarti itu adalah hibah, karena dia biasa mengasih begitu. Tapi kalau yang dikasihnya 500 juta, bukan hibah, tapi wadi'ah. Fungsi kalimat dia simpanlah itu maksudnya bukan sebagai pemberian hibah, tapi maksudnya tolong simpankan karena aku khawatir kalau ku simpan di bawah bantal, bantalnya lebih kecil daripada duitnya. Di sini tak disebutkannya berapa jumlah duit itu. Bingung tuh kaedahnya. Kalau jumlahnya seperti pemberian biasa, hibah. Tapi kalau lebih daripada normal, maka sesungguhnya itu adalah wadi'ah, titipan, amanah. Dia sekedar minta pegang, minta simpan, maka itu adalah warisan yang mesti dibagi kepada ahli waris. Jelas? Boleh tanya ke ustadz lain. Ada mufti kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang memberi tausiah setiap zuhur di Masjid Ar-Rahman. Tanyakan balik, jangan pegang satu pendapat Abdul Somad, karena ini masih masalah antara wadi'ah, titipan atau hibah. Sallallahu ala Muhammad.